Assalamualaikum teman-teman di Kabupaten Karimun. Alhamdulillah, salam kenal dari saya. Saya Rochayati Basra, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri. Saya senang sekali berada di Karimun. Ini menjadi pengalaman, artinya pengalaman baru buat saya, dan jadi dengan melihat Karimun, Kabupaten Karimun yang kecil tetapi punya daya magnet yang menurut saya ini sangat luar biasa, apalagi dengan adanya Saipem ini. Dan ini kita konekkan dengan tenaga kerja yang menjadi prioritas Pak Bupati, ini sangat relevan, Adinda. Maka program ini harus terus dievaluasi dan harus ada keberlanjutan. Saya berpikir tidak hanya SMA, tetapi bagaimana untuk tenaga-tenaga expert di produk dari Indonesia yang bisa juga nanti dijual ke luar negeri. Jadi ini juga perlu expose, Adinda, karena tanpa expose nanti dianggap bahwa Indonesia itu hanya kemampuan tenaga ekspor, SDM itu hanya tenaga-tenaga pembantu. Nah, ini yang mungkin perlu juga Karimun expose untuk hal itu. Dengan kabupaten yang kecil ini tetapi punya sumber daya yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Dan ini semua tergantung bagaimana visi misi kepala daerah untuk memajukan Karimun. Dan potensi sumber daya alamnya yang sangat luar biasa, tinggal bagaimana nanti mendongkrak untuk sektor lokal dan ekonomi daerah bisa maju dan besar, apalagi dengan kondisi COVID-19 ini. Jadi saya dengan kehadiran saya di sini adalah untuk monitoring dan evaluasi, memastikan program kepala daerah rencana aksi ini betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena rencana aksi ini tidak berhenti hanya rencana aksi sampai di sini, tetapi ini akan menjadi program berkelanjutan sampai kepada memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang konsisten dan komitmen terkait dengan pengembangan SDM. Mungkin itu, Adinda, saya berada di Karimun ini menjadi pengalaman baru yang sumber daya alamnya bagus, luas wilayah lautnya lebih besar dibanding luas wilayah darat. Tinggal bagaimana potensi wilayah laut ini yang harus didongkrak oleh Pak Bupati. Ada distrik-distrik atau pulau-pulau yang belum diberdayakan sedemikian rupa. Ini mungkin untuk perlu juga konsen ke depan. Dan saya melihat Pak Bupati ini punya konsen yang sangat luar biasa dengan anggaran yang sampai 2026. Dan ini perlu kerjasama yang baik semua SKPD, termasuk di dalamnya adalah Ketua DPRD. Karena dengan rencana aksi ini anggarannya harus betul-betul dikawal dengan baik oleh Ketua DPRD sehingga rencana aksi yang dilakukan oleh Pak Bupati ini bisa berjalan dengan baik. Terus ini akan berdampak kepada pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Jadi tidak hanya nanti kepada masyarakat saja, tetapi juga harus menyentuh kepada ASN. ASN itu juga harus di breakdown. Mana yang akan diprioritaskan oleh kepala daerah untuk sektor-sektor unggulan daerah. Itu yang harus di breakdown perencanaannya dari mulai tahun 2022 sampai dengan 2024. Tapi saya sudah melihat paparan tadi oleh Pak Bupati. Pak Bupati konsen kepada tenaga kerja, kemudian kepada BUMDes, kemudian bagaimana nanti tinggal membreakdown terkait dengan kompetensi pemerintahan bagi ASN. Karena terkait dengan 32 urusan. 32 urusan ini, teman-teman, OPD harus dibekali tentang kompetensi pemerintahan. Tidak hanya kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural, tetapi kompetensi pemerintahan yang menjadi core-nya kompetensi. Kita dimanapun berada, di OPD manapun berada harus memahami tentang
kompetensi pemerintahan itu. Kita harus paham karena kitabnya adalah di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kita harus memahami mana urusan provinsi, mana urusan pusat, mana urusan kabupaten kota. Nah, inilah yang harus juga didorong oleh pemerintah daerah terkait dengan ASN untuk kompetensi pemerintahan. Jadi kembali Dinda, ini saya hadir di sini adalah untuk memastikan program ini Pak Bupati, Wakil, Ketua DPRD, Sekda, dan semua teman-teman UPD harus bersama-sama. Keywordnya adalah kita komitmen bersama-sama, saling bahu-membahu untuk bagaimana Indonesia lebih baik. Itu mungkin yang dalam negeri di dalam pembinaan dan pengawasan, plus dengan monitoring dan evaluasi. Salam kenal kepada semua teman-teman OPD. Kalau ke Jakarta jangan tidak mampir ke saya, ke gedung